Seorang yang berperang di jalan Allah, ia terbunuh mati syahid. Allah bertanya, untuk apa engkau berperang di jalanku? Untuk menegakkan kalimatmu ya Allah. Dia menjawab, kadzabta, kata Allah. Jamaah sholat isya berjamaah Masjid MPS Bagus Hadi Kusumo. Beberapa hal yang harus kita ketahui sebagai pembelajar ilmu. Mengapa saya tidak mengatakan penuntut ilmu? Karena ilmu tidak pernah berhak untuk dituntut. Pembelajar ilmu memiliki beberapa hal yang harus kita ketahui, yang harus selalu dan selayaknya kita pahami dengan mendalam. Hal yang pertama adalah niat. Niat adalah hal yang lumrah. Saya yakin kita semua di sini hafal hadis tentang niat. Bagaimana bunyi hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Segala amalan, segala perkara yang ingin kita lakukan harus didasari dengan niat. Lalu apa niat kita belajar? Kita tanyakan pada diri kita. Apa niat kita menjadi seorang pembelajar ilmu? Karena dewan mudir, karena orang tua, atau karena hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang alim, seorang yang hafal Al-Quran, seorang yang tahu hadis, seorang yang tahu tata letak hadis di mana, ayat sekian, ayat berapa, juz berapa, halaman sekian, hanya ingin dipuji manusia, atau karena lillah dan fillah. Maka dari itu, mari kita senantiasa tajdidun niat, memperbarui niat kita. Sebelum tidur kita introspeksi diri kita. Niat saya belajar hari ini untuk apa? Takut dipanggil-panggil di mic karena nggak hadir? Atau karena memang karena Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ingat, kita hanya mendapatkan apa yang kita niatkan. Kita belajar niatnya hanya untuk agar tidak dipanggil-panggil di mic karena tidak hadir di masjid. Ya hanya itu yang kita dapatkan. Kita dapat ilmunya, tapi tidak dengan keberkahannya, karena niat kita salah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di akhirat kelak ada 3 orang, 3 golongan yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, seorang ahlul Quran. Allah tanya kepadanya, untuk apa engkau membaca Al-Quran di dunia? Dia menjawab, aku membaca Quran agar aku mendapat pahala dan ridho-Mu ya Allah. Kata Allah apa? Kadzabta. Engkau telah berdusta. Engkau membaca Al-Quran hanya agar apa? Agar dikatakan sebagai seorang yang ahli Al-Quran, sebagai seorang qori. Lalu kata Allah, dan orang-orang di sekitarmu telah mengatakan begitu, maka sekarang masuklah ke dalam neraka. Al-Quran, kitab yang mulia, yang per hurufnya dihitung 10 pahala, yang dari 10 pahala itu digandakan lagi. Tidak ada kitab-kitab yang lainnya yang setara dengan pahalanya ketika kita membaca Al-Quran. Kitab yang mulia, tapi salah niatnya, masuk ke dalam. Dan golongan yang kedua, seorang yang dermawan, seorang yang hobinya sedekah, hobinya bagi-bagi duit, bagi-bagi rezeki, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tangannya ringan, ATM-nya rela ia kosongkan untuk memberi orang, tapi niatnya salah. Niatnya hanya ingin dipuji agar dikatakan seorang yang dermawan. Lagi-lagi Allah mengatakan kadzabta. Hanya perkara niat. Mungkin ringan karena kita sudah mengetahui ilmunya. Lalu Allah menyuruh malaikat untuk menyeret dan memasukkan ke dalam. Dan sedekah, membaca Al-Quran dan sedekah bukan amalnya yang besar. Dan yang ketiga, jihadu fi sabilillah. Sebagaimana tadi siang disampaikan oleh Ustazah Tiara, 3 amalan yang dicintai oleh Allah, salah satunya adalah jihad di jalan. Seorang yang berperang di jalan Allah, ia terbunuh mati syahid. Allah bertanya, untuk apa engkau berperang di jalanku? Untuk menegakkan kalimatmu ya Allah. Dia menjawab, kadzabta, kata Allah. Engkau berdusta. Engkau berperang, engkau membela agamaku hanya untuk dikatakan sebagai seorang pahlawan.
dan orang-orang dan manusia di sekitarmu sudah mengatakan hal ini, maka masuklah kamu ke dalam neraka. Seorang yang berjihad di jalan Allah, bahkan yang ketika dia mati mayatnya tidak perlu dimandikan. Dalam Al-Quran disebutkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Atau kama qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Jangan kalian kira orang-orang yang berperang di jalan Allah lalu meninggal dunia, lalu mati syahid itu mati. Tidak. Bal ahya, tapi mereka hidup di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan besar ini pun gagal karena niatnya salah. Maka dari itu mari kita kaji di dunia, pembaharui niat kita. Ketika kita bekerja di sini, untuk apa kerja kita? Kita belajar di sini untuk apa belajar kita? Apapun yang kita lakukan, kita tanyakan niat saya ini untuk apa? Lillah kah? Atau hanya ingin dipuji manusia? Jamaah sholat isya Masjid MBS di Bagus Hadi Kusumo. Dan yang kedua, poin berikutnya, keutamaan seorang yang menuntut ilmu itu sangat besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Fadlul alim alal abid kal qamar lailatal badri ala syairil kawakib. Keutamaan seorang ahli ilmu dan seorang ahli ibadah itu seperti apa? Seperti bulan purnama di antara bintang-bintang. Sekarang saya tanya, bulan purnama satu sama bintang ribuan terang mana? Bulan Bulan purnama. Itulah orang yang berilmu, ia bisa memberikan cahaya di orang-orang pada orang-orang sekitarnya. Ia bisa mengajak orang kepada kebaikan. Sedangkan orang yang hanya ahli ibadah, dia hanya melakukan amalan untuk dirinya. Bisa dibilang dia masuk surga sendiri, gak ajak-ajak kita. Mungkin bisa memberikan syafaat. Tetapi di sini seorang yang alim, seorang yang berilmu lebih tinggi derajatnya. Bahkan seperti bulan purnama yang bisa menyinari bumi, dia hanya sendiri. Dan dalam Al-Quran, ayat yang sudah sama-sama kita hafal, dalam cuplikan ayat tersebut mengatakan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang ilmu itu, orang yang berilmu beberapa derajat. Ingat, ini orang yang beriman. Lalu Allah angkat lagi derajat orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu lalu dia beriman itu lebih tinggi derajatnya daripada hanya orang yang beriman kepada Allah SWT. Sangat besar keutamaan seorang penuntut ilmu. Di sini ada sebuah kisah yang menarik antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Suatu hari Imam Ahmad diajak oleh Imam Syafi'i diajak oleh Imam Ahmad untuk bertamu ke rumahnya. Baik, kata Imam Syafi'i, saya akan datang. Anak Imam Syafi'i sudah gembira. Dia berpikir, wah, seorang imam akan hadir di rumahku. Aku ingin melihat bagaimana keseharian seorang imam besar, Imam Syafi'i. Seorang yang hafalannya tidak diragukan lagi, keilmuannya, pendalaman ilmunya tidak bisa kita ragukan. Lalu saat makan malam tiba, anaknya memperhatikan Imam Syafi'i. Makan pun dimulai. Semua hidangan di meja yang dihidangkan oleh Imam Ahmad dihabiskan oleh Imam Syafi'i. Anaknya bengong. Di luar ekspektasi dia, di luar bayangan dia bahwa seorang imam akan makan sebanyak itu. Sini keanehan pertama muncul. Anaknya udah bertanya-tanya di dalam diri. Ini imam kok makannya banyak? Biasanya imam itu menjauhkan atau mengosongkan perutnya agar bisa fokus belajar. Lalu malam pun larut. Imam Syafi'i istirahat. Anaknya ngintip dari balik pintu. Imam Syafi'i kalau malam ngapain ini? Kalau kita bahasakan sekarang ya, gue pengen tahu nih anak ini ngapain nih, Imam Syafi'i ini ngapain nih sekarang? Tahajud kayaknya. Pasti kita bayangan kita Imam Syafi'i pasti tahajud. Tapi tidak. Imam Syafi'i hanya berbaring di kasurnya. Anaknya bingung lagi. Ini imam kok nggak sholat tahajud? Kapan ibadahnya? Lalu waktu subuh tiba. Imam Syafi'i melaksanakan sholat subuh tanpa berwudu. Anaknya makin bingung lagi. Ini imam dari kemarin aneh banget. Makanan dihabisin, malam cuma rebahan, subuhnya sholat subuh nggak wudu. Lalu dia penasaran dan bertanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, aku melihat kau seorang imam besar, tapi mengapa makanan di meja yang dihidangkan kau habiskan semua?
Kata Imam Syafi'i apa? Aku menghabiskan semuanya karena aku tahu asal usul makanan ini dari siapa. Dari seorang yang soleh yang tidak ada mungkin dari makanan itu subhat di dalamnya. Lihat betapa dia menjaga makanan yang dia makan. Karena itu akan berpengaruh kepada keilmuannya, kepada keimanannya kepada dirinya. Dan yang kedua, anaknya bertanya lagi, kenapa engkau hanya berbaring di kasur, tidak sholat tahajud? Kata Imam Syafi'i apa? Aku memikirkan satu hadis dan aku bisa mengeluarkan 200 faedah dari hadis itu, yang itu lebih bermanfaat bagi umat daripada aku hanya sholat dan pahalanya hanya untuk diri. Lihat, Imam Syafi'i yang tidak ragukan lagi keilmuannya, berbaring memikirkan hadis, mengeluarkan faedah, macam-macam faedah dari hadis tersebut. Lalu anaknya bertanya, mengapa engkau tidak wudhu ketika ingin sholat subuh? Kata Imam Syafi'i, untuk apa saya berwudhu? Saya tidak batal, karena sepanjang malam saya terjaga memikirkan hadis tersebut dan saya tidak tertidur sedikit. Lihat seorang yang berilmu, dia lebih memikirkan umat, dia lebih memikirkan untuk walaupun dia melaksanakan sholat-sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak bisa kita ragukan. Jamaah sholat Isya Masjid MBSD bagus hari ke semua. Dan yang terakhir, ingat bahwa kita sebagai seorang penuntut ilmu sekarang, bahwa kita sebagai pembelajar ilmu sekarang kita berada di jalan-jalan menuju surga. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan-jalan untuk mempelajari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya ke surga. Yang kita tahu untuk menuju surga itu berat, teman-teman. Siratul mustaqim dalam sebuah hadis diceritakan seperti rambut yang dibelah 7 yang lebih tajam daripada pedang. Jangan kita kira siratul mustaqim itu hanya kecil, tajam, banyak rintangannya. Ada orang yang melewatinya secepat kilat, ada orang yang melewatinya seperti orang naik kuda, ada orang yang melewatinya seperti orang yang berlari, ada seperti orang berjalan, dan ada yang orang merangkak. Dia merangkak, cahaya muncul, merangkak lagi, gelap lagi, merangkak lagi. Ketika cahaya muncul baru merangkak lagi, sampai tinggal satu langkah dia menuju surga, dia terjatuh masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Semoga dengan kita menjadi seorang thalabul ilmi, Allah mudahkan langkah kita ke surga. Allah terima amalan kita. Allah jadikan seorang kita seorang yang bermanfaat. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk dirinya dan orang lain, atau lebih berguna kepada orang lain. Dia bisa mengayomi orang sekitarnya, bisa mengajar kepada orang sekitarnya. Yumkin hakadha ma aqulu lakum wa in wajadtum minni khata'an fa huwa minni wa min asy-syaitan wa in wajadtum minni shawaban fa huwa min Allah subhanahu wa ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.